Hai semua, jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membangun portofolio kita di cryptocurrency, baik untuk trading ataupun untuk investasi. Oke, apa sih pentingnya kita dalam membangun portofolio kita di cryptocurrency? Nah, jadi ada banyak sekali manfaat ketika kita membangun portofolio kita di cryptocurrency. Salah satunya adalah mengurangi resiko. Nah, ketika kita melakukan diversifikasi aset kita di kripto, artinya kita tidak meletakkan kripto atau tidak membeli satu jenis kripto saja, melainkan kita membeli beberapa kripto. Yang tentunya kalau kita melakukan ini, maka kita bisa menimbang-nimbang untuk resiko yang kita bisa terima atau toleransi. Nah, misalkan nih kita hanya membeli satu jenis kripto, lalu apa yang terjadi dengan aset kita, dengan uang kita, kalau seandainya ada sesuatu hal buruk yang terjadi pada kripto tersebut. Mungkin kripto itu kena rug pull, atau kripto itu mungkin proyeknya gagal, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan nilai dari asetnya menyusut. Nah, jadi itu salah satu poin untuk kita melakukan diversifikasi aset, supaya kita terhindar dari resiko yang begitu besarnya. Lalu untuk manfaat yang kedua adalah dengan melakukan diversifikasi atau membuat portofolio, itu artinya kita sudah menciptakan rasa keamanan kita ketika kita trading atau investasi. Nah, kasus ini sering sekali dialami oleh banyak orang ya, ketika dia hanya membeli satu jenis koin dan mungkin dia membelinya all in di satu waktu dengan seluruh dana yang dia punya. Lalu tidak lama kemudian koin yang dia beli itu langsung turun. Akibatnya dia udah kena mental. Jadi mentalnya down duluan, panik duluan, akhirnya nggak jarang menyebabkan kerugian. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus membangun portofolio kita. Artinya kita jangan menyimpan satu koin saja, tapi kita membeli beberapa koin. Jadi tujuannya adalah ketika misalkan satu koin turun, maka ada koin lain yang membantu mengcover untuk nilainya, sehingga total dari aset investasi kita itu nggak seluruhnya jatuh. Nah, jadi ini sebenarnya penting untuk kesehatan mental kita ketika kita trading di cryptocurrency. Oke, udah tahu kenapa penting kita harus membangun portofolio kita. Langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Tapi sebelumnya, bantu dong support channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Kita juga punya grup di Telegram. Silakan teman-teman bisa join ya, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, disclaimer dulu, aku bukan seorang financial advisor atau penasehat keuangan, jadi teman-teman, apapun yang aku sajikan dalam video ini, tolong dipilah-pilah lagi. Ambil yang positifnya dan paling penting adalah sesuaikan dengan diri kalian. Kalau misalnya cocok, kalian bisa pakai atau kalian bisa menambah referensi lain di sumber yang lain. Oke, langsung aja sebelum kita membangun portofolio, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis koin apa saja yang beredar di pasaran. Jenis koin berdasarkan sifatnya yang pertama adalah store of value atau koin yang punya ketahanan nilai. Nah, ini artinya koin ini mirip sekali seperti emas ya. Jadi koin ini bisa mempertahankan nilainya meskipun dalam kondisi apapun. Harganya cenderung stabil dan juga bisa menjadi acuan untuk koin-koin yang lainnya. Dan kalian tahu yang dimaksud dengan koin store of value ini adalah Bitcoin sendiri. Karena kita tahu kalau Bitcoin itu pergerakannya cenderung lebih stabil daripada alternatif koin yang lain, dan juga Bitcoin bisa menjadi acuan untuk pergerakan seluruh altcoin. Yang kedua adalah digital currencies. Nah, meskipun kebanyakan koin yang diciptakan itu digunakan untuk transaksi, tapi yang dimaksud dengan digital currencies ini adalah koin-koin yang memang mudah untuk dipergunakan. Kenapa mudah? Karena biaya transaksinya murah dan juga punya kecepatan transaksi yang lumayan tinggi. Jenis-jenis koin ini bisa bermacam-macam nih teman-teman. Ada contohnya ada Litecoin, ada Tron, jenis koin lain yang punya fee transaksi dan juga kecepatan yang mumpuni. Yang ketiga ada utility coin. Jadi koin-koin ini adalah koin-koin yang punya fungsi khusus ya. Jadi kalau dibandingkan dengan koin yang lain, biasanya koin-koin ini punya project yang spesifik dan biasanya akan digunakan dalam berbagai project tertentu. Contohnya yang paling nyata adalah Ethereum, BNB, Cardano, Polkadot, dan lain sebagainya. Kemudian ada security coin atau yang lebih akrabnya dikenal dengan stable coin. Jadi koin-koin ini punya kestabilan harga ya, biasanya mengikuti harga mata uang tertentu. Contohnya adalah USDT, BUSD, USDC yang mengikuti pergerakan harga dolar. Kemudian ada meme coin. Jadi koin ini sesuai namanya diciptakan untuk lucu-lucuan ya. Jadi projectnya mungkin nggak akan terlalu serius,
melainkan koin ini diciptakan memang untuk memeriahkan. Tapi meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan juga untuk koin ini punya prospek yang bagus di masa depan. Karena biasanya untuk meme coin ini di cover atau dilindungi oleh komunitasnya sendiri. Jadi yang menaikkan harga adalah komunitas mereka. Semakin besar komunitasnya sebuah meme coin ini, maka seperti yang kita lihat sekarang, kalau Shiba Inu itu naik sampai ribuan persen dalam beberapa bulan saja. Jadi koin ini mengandalkan kekuatan komunitasnya untuk pergerakan harga dari koin ini. Contohnya adalah Dogecoin dan juga Shiba Inu. Dan ada banyak meme coin lainnya yang tentunya juga punya kemiripan fungsi yang sama, yaitu untuk hiburan. Selain itu juga ada exchange coin. Jadi koin-koin ini adalah koin yang diterbitkan oleh sebuah exchange yang tentunya punya project dan juga prospek tertentu. Dengan basic adalah exchange mereka sendiri. Jadi kalau exchange-nya bagus, project coin-nya bagus, tidak menutup kemungkinan bisa sukses. Seperti contohnya adalah BNB yang sukses menjadi koin yang punya blockchain-nya sendiri. Nah, untuk exchange coin sendiri itu sekarang ada seperti toko kripto dan lain sebagainya. Oke, setelah kita tahu nih jenis-jenis koin berdasarkan sifatnya, lalu apa step berikutnya? Step berikutnya adalah mengetahui profil resiko kita sendiri. Nah, maksudnya mengetahui profil risiko sendiri itu berarti mengetahui ya seberapa besar toleransi kita terhadap risiko nih. Misalkan kita orangnya takut nih, takut rugi, apalagi sampai 30%. Berarti kita termasuk profil risiko yang konservatif dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian misalkan belum tahu profil risiko kalian apa, jadi di sini aku coba untuk bantu kalian untuk mengetahui profil risiko kalian. Tapi kalian harus menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama adalah apa status hubungan kalian? Apakah kalian masih single atau kalian sudah punya tanggungan atau sudah punya keluarga misalkan. Kalau kalian masih single berarti kalian dapat poin 1, dan kalau kalian sudah berkeluarga atau sudah memiliki tanggungan maka kalian dapat poin 0. Pertanyaan kedua, apakah kalian sanggup kalau menerima kerugian lebih besar dari 30%? Kalau kalian jawab sanggup berarti kalian dapat poin 1, dan kalau enggak maka poin kalian adalah 0. Ketiga adalah apa konsentrasi kalian dalam trading. Maksudnya yang menjadi fokus kalian dalam trading itu apa? Apakah tujuan kalian untuk memaksimalkan keuntungan? Kalau iya maka kalian dapat poin 1. Dan kalau kalian hanya ingin dapat profit yang konsisten, nggak perlu besar tapi yang penting konsisten, maka kalian dapat poin 0. Oke, setelah kalian menjawab 3 pertanyaan tadi, maka kita bisa kalkulasikan nih profil risiko kalian itu seperti apa sebenarnya. Kalau kalian dapat poin 3, itu berarti profil risiko kalian adalah agresif. Artinya kalian siap untuk menanggung risiko yang besar. Risiko yang besar itu selalu berbanding lurus dengan profit ataupun potensi profit yang besar. Kalau kalian dapat poinnya 2, berarti profil risiko kalian adalah moderat atau sedang-sedang aja nih. Nah, di sini kalian penting untuk menstabilkan portofolio kita. Jangan sampai kita mengambil risiko yang terlalu besar atau yang terlalu kecil. Dan kalau kalian dapat poin 1 atau 0, itu berarti kalian tipe yang konservatif. Artinya kalian harus lebih berhati-hati dalam menginvestasikan koin kalian di kripto. Ada baiknya kalian belilah koin yang punya kestabilan harga yang baik. Oke, setelah kita tahu profil risiko kita, lalu bagaimana cara mengatur portofolio kita? Nah, kita bahas dulu dari yang konservatif. Nah, jika kalian adalah tipe yang konservatif, maka ada baiknya kalian menginvestasikan uang kalian itu lebih banyak di store of value coin. Kenapa? Karena koin ini punya kestabilan harga yang lebih baik ya daripada koin-koin yang lain yang pergerakannya volatile, naik dan turun. Tapi tolong disadari, meskipun namanya konservatif, tapi tetap saja ya kita akan menggunakan acuan cryptocurrency. Jangan kita bandingkan profil risiko konservatif di kripto dan juga di reksadana, karena pasti akan sangat berbeda. Nah, jadi profil risiko ini kita pakai acuannya adalah yang di kripto. Jadi kalau kita investasi atau trading di kripto, yang paling aman tentunya adalah koin yang punya kestabilan harga. Contohnya adalah Bitcoin. Nah, untuk proporsinya seperti apa? Kalau kalian adalah tipe yang konservatif, itu aku paling sarankan untuk lebih banyak simpan di Bitcoin atau yang punya kestabilan harga yang baik. Nah, contoh mengatur portofolionya, misalkan kita punya uang 1 juta rupiah. Nah, kita mau investasikan 1 juta kita ini di cryptocurrency. Lalu koin apa yang cocok untuk kita kalau profil kita adalah konservatif? Jadi,
kalian bisa sisihkan atau bisa investasikan 40% minimal di Bitcoin. Artinya paling sedikit kalian harus investasikan 400.000 di Bitcoin untuk menjaga kestabilan harga ataupun aset investasi kalian. Kemudian sisanya 20% itu teman-teman bisa belikan alternatif koin yang lain. Yang paling bagus sih utility coin atau digital currencies. Seperti tadi contohnya adalah Ethereum, BNB, Cardano, kemudian Litecoin, dan lain sebagainya. Jadi dari semua alternatif koin itu proporsinya adalah sekitar 20% atau 200.000 kalau misalkan kita punya modal 1 juta. Kemudian sisanya yaitu 40% atau 400.000 ini kita simpan di stable coin seperti USDT, BUSD, USDC. Nah, apa sih tujuannya kita menginvestasikan atau menyimpan lebih banyak di stable coin daripada kita belikan alternatif coin? Yaitu untuk manajemen resiko. Sebagai seorang trader kan kita nggak tahu nih harganya akan naik atau turun. Bisa jadi kalau kita masih pemula misalkan kita belinya di pucuk. Nah, kalau kita beli di pucuk, kalau kita misalkan all in dengan uang 1 juta tadi, seluruhnya kita masukkan di kripto, lalu ketika kita belinya di pucuk kan nyangkut ya. Kalau udah nyangkut biasanya panik. Nah, menurut pengalaman aku sendiri, awal dari kerugian atau salah strategi itu adalah panik. Karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita atau psikologis kita ketika kita trading. Ketika kita panik, maka semua rencana, semua masukan, ataupun semua tujuan kita di awal itu bisa tiba-tiba buyar nih. Karena kita takut rugi, karena kita sudah terlanjur salah strategi, dan lain sebagainya. Jadi aku ulang lagi, mungkin proporsinya itu bisa 40, 20, 40. Jadi 40 ini di store of value coin, seperti contohnya Bitcoin. Kemudian 20%-nya ini boleh belikan alternatif coin, seperti utility coin atau digital currencies coin. Dan sisanya 40% itu dibelikan stable coin, supaya kita bisa serok di bawah nanti kalau misalkan harga koinnya itu turun. Selanjutnya adalah yang profil resikonya moderat ya. Jadi sama seperti tadi, jangan samakan profil resiko di kripto dan juga di reksadana. Jadi yang aku maksud dengan moderat ini, teman-teman punya lebih keleluasaan untuk membeli cryptocurrencies yang lain. Nggak cuma tentang Bitcoin dengan proporsi yang lumayan gede. Jadi proporsi yang bisa kalian pilih adalah 30, 40, 30. Jadi 30% ini kalian bisa gunakan untuk investasi di store of value coin seperti Bitcoin tadi contohnya. Dan 40% lagi bisa kalian belikan alternatif koin yang lain. Nah, dari proporsi 40% ini teman-teman bisa nih pilih, misalkan kalian gunakan 30% untuk membeli utility coin seperti Ethereum atau BNB. Kemudian 10%-nya lagi kalian boleh belikan meme coin. Atau misalkan proporsinya kalian ganti, 20% kalian belikan utility coin dan 20% lagi kalian berikan digital currencies. Itu boleh aja. Dan kemudian sisanya 30% lagi tetap ya diinvestasikan di stable coin. Jadi tujuannya ini sama. Kalau misalkan harganya turun, nanti kalian bisa beli di bawah lagi. Kemudian untuk profil risiko yang agresif, jadi ini kita punya lebih banyak keleluasaan nih untuk memilih koin yang kita suka. Dan untuk proporsinya itu bisa 20, 50, 30. Jadi tetap di store of value kalian harus punya 20% minimum kalau kalian adalah profil risiko yang agresif. Kemudian 50%-nya teman-teman bisa belikan alternatif coin. Seperti biasa kalian mau beli utility coin, digital currencies, atau meme coin itu boleh-boleh aja. Kalian bisa kombinasikan dengan leluasa 50%-nya. Dan tetap 30% minimum kalian harus punya dana cash dalam bentuk stable coin. Jadi tujuannya masih sama. Supaya nanti kalau harga koin turun, teman-teman bisa nih untuk beli lagi di bawah. Nah, semua yang aku jabarkan tadi itu nggak mutlak ya harus menggunakan standar tersebut. Ini bisa berbeda-beda setiap orang. Teman-teman bisa kombinasikan sendiri kok sesuai dengan selera kalian. Tapi pastikan kalian itu punya diversifikasi aset yang baik. Bangunlah portofolio kalian itu sesuai dengan profil resiko kalian. Jangan sampai kalian asal-asalan beli koin, padahal kalian itu takut rugi, tapi kalian belinya koin yang aneh-aneh, yang proyeknya nggak jelas, sehingga kalau nanti ada resiko yang terjadi, misalkan koinnya rug pull, ya sudah, maka aset kalian itu melayang. Jadi apa yang aku sharingkan hari ini itu berdasarkan lebih banyak
kepada pengalaman aku, dan juga ada beberapa artikel juga yang aku baca. Tapi aku percaya teman-teman yang menonton video ini pasti bisa memilih dan memilah yang baik untuk kalian sendiri. Nah teman-teman, menyimpan Bitcoin dan juga beberapa stable coin itu bagus banget ya untuk memperkuat atau membuat kita itu di market nggak cepat panik. Coba bayangkan kalau kalian all in, jadi kalian nggak punya uang cash untuk beli lagi di bawah, atau kalian lebih banyak menginvestasikan uang kalian di koin-koin micin yang punya pergerakan volatile. Biasanya sih yang paling kena itu adalah mental. Nah kalau mental kita sudah terganggu, maka kita nggak bisa trading lagi dengan baik. Yang ada kita berspekulasi nih, dan pastinya kita nggak akan terhindar dari yang namanya FOMO, kemudian ketakutan, kecemasan, dan juga keraguan-raguan di market. Nah kalau sudah seperti ini, mental kita sudah terganggu ketika kita trading, maka modal keberuntungan aja nggak cukup bikin kita profit di market. Biasanya kita akan loss dan juga kapok untuk trading. Oke deh, sekian aja video kali ini. Semoga sharing-sharingnya bisa bermanfaat. Sekali lagi ya, aku disclaimer on kalau ini bukan nasihat dari penasihat keuangan. Jadi teman-teman bisa pilih dan pilah apakah informasi yang dibagikan itu positif atau enggak buat kalian. Oke deh, sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kontennya menarik dan juga bermanfaat, teman-teman bisa bantu support channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Akhir kata saya Andre, makasih.